Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Dewan di sini di channelnya Pak Deoni. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 Matematika Peminatan kelas 10 program MIPA, yaitu tentang persamaan logaritma. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan logaritma. Apa itu bilangan logaritma? Jadi bilangan logaritma, saya ulang kembali, yaitu bentuk lain dari penulisan bilangan berpangkat. Nah, pada kesempatan kali ini ya, persamaan logaritma. Apa sih itu persamaan logaritma? Nah, dari kata persamaan berarti ada tanda penghubung sama dengan pada kalimat matematikanya. Nah, terus ada logaritma, berarti ada bilangan logaritmanya. Berarti persamaan logaritma itu adalah suatu bentuk persamaan di mana terdapat bilangan logaritma. Nah, jadi seperti itu persamaan logaritma. Nah, kita lihat saja untuk menyelesaikan persamaan logaritma yang kita butuhkan adalah sifat-sifat dari persamaan logaritma. Di sini saya menulis ada 5 sifatnya, yaitu untuk A, B anggota real gitu ya. Untuk A, B elemen bilangan real. Jadi nilai A dan nilai B itu adalah bilangan real, di mana A lebih besar 0, B lebih besar 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Berlaku sifat persamaan logaritma berikut. Yang pertama, A log fx sama dengan B. Maka solusinya adalah fx sama dengan A pangkat B. Sifat yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu sama-sama A. Maka solusinya tinggal samakan numerusnya, yaitu fx sama dengan gx. Nah, jadi nanti untuk penyelesaiannya kita gunakan sifatnya, yaitu fx sama dengan gx. Sifat yang ketiga, hx log fx sama dengan hx log gx. Dimana di sini bilangan pokoknya berupa fungsi, yaitu fungsi hx. Ya, ruas kiri bilangan pokoknya sudah sama, tetapi bentuknya berupa fungsi, bukan berupa bilangan real. Maka solusinya adalah kita samakan numerusnya juga, yaitu fx sama dengan gx, dengan syarat fx-nya harus lebih besar 0, gx-nya lebih besar 0, hx-nya lebih besar 0, dan hx tidak boleh sama dengan 1. Sifat yang keempat, fx log b sama dengan gx log b. Dimana di sini numerusnya sama-sama bilangan real, yaitu b kita misalkan, dan bilangan pokoknya atau basisnya berupa fungsi, dimana ruas kiri berbeda dengan ruas kanan, jadi fx dan gx gitu ya. Maka solusinya adalah fx sama dengan gx. Jadi solusinya kita lihat dari bilangan pokoknya seperti itu, dengan syaratnya bahwa numerusnya harus lebih besar 0, b-nya lebih besar 0, kemudian fx-nya lebih besar 0, gx-nya lebih besar 0, artinya positif semua ya. Nah, baik pokok maupun numerus harus positif semua, dan fungsi bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Yaitu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, jika bentuknya adalah fx log hx sama dengan gx log hx, dimana numerusnya sama tapi berupa fungsi. Kalau tadi numerusnya sama, cuma dia berbentuk bilangan real.
Maka untuk solusi sifat yang kelima ini ya, kita memperoleh dua solusi, yaitu pertama caranya adalah kita samakan bilangan pokoknya atau basisnya. Jadi fx sama dengan gx. Apabila sudah ditemukan nanti hasilnya, hasil dari fx sama dengan gx, nanti kita uji coba dengan ini, yaitu bahwa fx-nya harus positif, gx-nya harus positif, fx-nya tidak boleh 1 dan gx-nya tidak boleh 1. Dan solusi yang kedua adalah karena di sini fungsinya sama, numerusnya sama fungsinya, maka syarat yang kedua adalah hx sama dengan 1. Setelah diperoleh nanti nilai x-nya di sini, kita uji coba syaratnya bahwa hx-nya harus positif, gitu ya. Dan seperti ini ya, yaitu syaratnya hx positif, fx positif, gx positif, fx dan gx tidak boleh sama dengan 1. Nah, bagaimana ini cara mengerjakan atau bagaimana aplikasinya dalam soal atau dalam menjawab soal? Nah, biar lebih jelas dari penjelasan sifat persamaan logarit yang berikut, mari kita lihat contoh soalnya saja. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 log 3x kurang 1 sama dengan 5 log 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, bilangan pokoknya 5. Ya, yang ruas kiri bilangan pokoknya 5, ruas kanan bilangan pokoknya 5. Numerus atau kita anggap di sini A-nya 5. Ya, ini A-nya 5, numerusnya berarti sini fx-nya 3x kurang 1 dan gx-nya 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa gunakan sebentar. Oke, kita lihat saja contoh soal yang pertama. Ya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 log 3x kurang 1 sama dengan 5 log 2. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Ruas kiri 5, ruas kanan 5. Karena sudah sama bilangan pokoknya, maka solusinya adalah, kita lihat ya, kita jawab. Karena bilangan pokoknya basisnya sudah sama, kita lihat numerusnya saja. Ruas kiri numerusnya adalah 3x kurang 1. Ruas kanan numerusnya 2, berarti kita samakan dengan 2. Nah, kemudian ini kita selesaikan jadi 3x min 1 nya pindah jadi 2 tambah 1 di 3x sama dengan 3. Diperoleh x nya sama dengan 3 bagi 3 berapa? Sama dengan 1. Nah, ini solusinya bukan. Nah, sekarang ya, jadi ini adalah jawabannya. Jadi x sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita harus menguji cobanya juga ke numerusnya, karena syaratnya apa? Numerusnya harus positif. Nah, berarti sini kita tambahkan ya, kita uji x sama dengan 1 ke numerusnya yang pertama, yaitu 3x kurang 1 sama dengan x nya ganti dengan hasil yang tadi kita peroleh,
yaitu 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 2. Oh, ternyata 2 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar 0 atau positif, maka jawabannya adalah memenuhi. Sehingga diperoleh bahwa ini jawabannya X sama dengan 1, berarti adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Iya, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. 2 log 3X kurang 4 sama dengan 3. Nah, untuk soal seperti ini, ruas kirinya ada berbentuk bilangan log, ruas kanannya hanya berbentuk bilangan real. Maka caranya harus dia memiliki bilangannya bentuk yang sama. Kalau ruas kiri bentuk log, ruas kanan juga harus bentuknya log. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka perhatikan, jawab. Berarti kita tulis lagi 2 log dalam kurung 3X kurang 4 sama dengan ini 3 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan logaritma. Itu caranya gimana? Jadi 2 log ya, 2 log 2 pangkat 3. Ini kan sesuai dengan sifat logaritma ya. Nah, ini sudah basisnya sudah sama dalam bentuk bilangan logaritma. Jadi kita lihat numerusnya saja, yaitu 3X kurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi 3X kurang 4 sama dengan 8 gitu ya. Jadi 3X sama dengan 8 tambah 4. Jadi 3X sama dengan 12. X ya, X sama dengan 12 bagi 3. Berapa 12 bagi 3? Jawabannya 4. Ini udah jawabannya belum? Nah, kita harus uji coba dulu ke numerusnya, yaitu uji ya, uji X sama dengan 4 ke numerusnya, yaitu 3X kurang 4. Ini diperoleh 3 kali 4 dikurangi 4. Ya, maka 3 kali 4 adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Ternyata hasilnya positif. Berarti kalau dia hasilnya positif atau lebih besar dari 0, maka dia memenuhi. Maka ini jawabannya adalah memenuhi. Karena memenuhi, berarti ini adalah jawabannya. Itu adalah contoh soal yang kedua. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Nah, jika ada soal seperti ini, 4 log 3X kurang 1 sama dengan 4 log 2X tambah 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Kita tulis ini jawab. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita lihat sini fx-nya. Fx-nya 3x kurang 1. Gx-nya 2x tambah 2. Jadi yang kita lihat di sini fungsi pada numerusnya. Jadi kita samakan itu. 3x kurang 1 sama dengan 2x tambah 2. Nah, ini kita kumpulkan yang mengandung X di sebelah kiri saja. 3X ini pindah jadi min 2X sama dengan 2 ditambah 1. Ini pindah ruas kan. Nah, sehingga diperoleh 3X kurang 2X adalah X sama dengan 3. Kita uji coba dulu X sama dengan 3.
ya, kita uji coba. Nah, kita uji X sama dengan 3 ke numerusnya masing-masing. Yang pertama adalah 3X kurang 1, sehingga diperoleh 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1, 8. Oh, ternyata lebih besar dari 0. Kemudian uji coba pada numerus yang kedua. Numerus yang kedua yaitu 2X tambah 2, sehingga diperoleh 2 kali 3, kan X nya 3 tadi ya, dikurangi 1 sama dengan 6 kurang 1, 5. Ternyata lebih besar dari 0 juga. Berarti kriteria ini adalah memenuhi. Jadi benar, terbukti bahwa solusi dari soal tersebut adalah X sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Nah, saya punya soal seperti ini. Tentukan nilai X 3X kurang 5 log 2X tambah 1 sama dengan 3X kurang 5 log X tambah 3. Nah, ini berdasarkan sifat yang nomor berapa nih? Nah, ini adalah sifat. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 3X kurang 5, ya, ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sama berupa fungsi. Nah, numerus kiri dan numerus kanan berupa fungsi tapi dia berbeda. Berarti ini kita gunakan sifat yang nah, kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Jadi solusinya ini, ya, solusinya fx sama dengan gx. Kita cari juga syaratnya. Jadi kita samakan saja numerusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat contoh soal nomor 4, ya, numerusnya kita samakan. Jadi jawab numerusnya yaitu 2X tambah 1 sama dengan X tambah 3. Nah, pindah ruas jadi 2X kurang X sama dengan 3 kurang 1. Di sini diperoleh X sama dengan 2. Nah, si 2 ini kita uji coba dulu. Ya, uji coba dulu. Uji cobanya kemana? Kita cek uji cobanya ke dalam numerusnya masing-masing. Jadi kita uji X sama dengan 2 ke numerus yang pertama, 2X tambah 1, sehingga diperoleh 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Dia lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang uji coba yang kedua pada numerus yang kedua. Numerus yang kedua adalah X tambah 3. Sehingga bisa kita peroleh X-nya ganti dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, lebih besar dari 0 juga. Terus, nah, sesuai dengan tadi sifat nomor tadi, ya, sifat nomor 3, kita uji coba juga ke bilangan pokoknya, yaitu bilangan pokoknya tadi adalah 3X kurang 5. Kita uji coba. Jadi 3 dikali X nya ganti dengan 2 ya, 2 kurang 5 sama dengan 3 kali 2 6 kurang 5 sama dengan 1. Positif juga. Nah, uji coba yang terakhir dari tadi, dari sifat yang tadi, sifat yang nomor 3 tadi. Uji coba yang terakhir ke
ternyata di sini nilai hx-nya ya, nilai hx-nya lebih besar 0, tapi nilai hx-nya sama dengan 1. Berarti kalau dia sama dengan 1 tidak memenuhi kan sesuai dengan sifat yang kita tulis tadi, yaitu sifat nomor 3. Nih kalau kita lihat di sini ya, jadi fx lebih besar 0, gx lebih besar 0, hx lebih besar 0, dan hx tidak boleh 1. Sedangkan tadi hx ini sama dengan 1. Nah, hx sama dengan 1, jadi tidak memenuhi. Jadi kalau ada salah satu saja dari uji coba ini yang tidak memenuhi, maka jawabannya adalah dari soal tersebut tidak ada jawaban yang memenuhi. Tidak ada jawaban yang memenuhi. Nah, jadi seperti itu. Ya, meskipun di sini diperoleh nilainya x sama dengan 2, tapi setelah kita uji ternyata ada salah satu yang tidak memenuhi, berarti gugurlah jawaban tersebut. Jadi kesimpulannya tidak ada jawaban yang memenuhi. Nah, paham ya? Ini contoh soal yang keempat tadi untuk menjawab sifat yang nomor 3 tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah tentukan nilai x yang memenuhi persamaan x kuadrat tambah 6x log 1/3 sama dengan 2x tambah 5 log 1/3. Nah, ini kalau kita lihat bilangan pokoknya berbeda. Bilangan pokoknya yang pertama itu x kuadrat tambah 6x, bilangan pokok ruas kanan yaitu 2x tambah 5. Jadi bilangan pokoknya beda. Tapi di sini numerusnya sama berupa bilangan real. Jadi kalau kita lihat dari sifatnya nih, maka kita tulis ke dalam bentuk umumnya saja. Jadi bisa saya tulis fx log b sama dengan gx log d. Berarti sifat yang mana nih? Nah, kita lihat sifat yang keempat, itu ya fx log b, gx log d. Maka solusinya adalah fx sama dengan gx. Jadi bilangan pokoknya kita samakan. Kemudian syaratnya adalah b lebih besar 0, fx lebih besar 0, gx lebih besar 0, fx tidak boleh 1, dan gx tidak boleh 1. Nah, jadi kita lihat solusinya adalah berarti fx-nya kita samakan gitu ya dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya berapa nih? Fx-nya adalah x kuadrat tambah 6x. Jadi kita tulis x kuadrat tambah 6x sama dengan gx-nya 2x tambah 5. Berarti 2x tambah 5. Nah, jadi bentuk persamaan kuadrat sini kita kumpulkan ke sebelah kiri semua. X kuadrat tambah 6x pindah ruas min 2x pindah ruas min 5 sama dengan 0. Jadi ruas kanannya kita jadikan 0 karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Selanjutnya x kuadrat tambah 4x kurang 5 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Maka untuk menentukan berapa nilai x nya kita faktorkan. Masih ingat ya aljabar, kita faktorkan. Di sini faktor dari x kuadrat adalah x, faktor dari min 5 kalau dijumlahkan adalah plus 4, yaitu min 1 dan plus 5.
Jadi diperoleh sini X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5. Nah, di sini ada dua solusi, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5. Selanjutnya dari solusi tersebut kita uji ke fx dan gx-nya. Kita lihat tadi ke sifatnya, kembali lagi ke sifat. Nah, ya, uji B lebih besar 0, betul, B nya tadi 1/3 lebih besar dari 0, positif kan. Nah, fx nya harus positif, gx nya harus positif, fx tidak boleh 1 dan gx tidak boleh 1. Nah, kalau kita lihat di sini ya, X sama dengan 1, X sama dengan min 5, kita uji dulu yang pertama untuk nilai X sama dengan 1, uji ke fx, yaitu x kuadrat tambah 6x, maka diperoleh x nya ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat tambah 6 kali 1 sama dengan 1 tambah 6, 7, lebih besar dari 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk X sama dengan 1, fx nya memenuhi ya, lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sekarang untuk yang kita uji coba ke gx nya, gx nya adalah 2x tambah 5, maka kita ganti x nya dengan 1, 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5, 7. Positif juga kan, tidak sama dengan 1 dan positif, maka X sama dengan 1 memenuhi ya. X sama dengan 1 kita tulis di sini memenuhi. Kemudian kita cari yang solusi yang kedua tadi yang diperoleh, yaitu X sama dengan min 5. X sama dengan min 5 kita uji ke fungsi fx dan gx nya. Yang pertama x kuadrat tambah 6x, maka diperoleh x nya ganti dengan min 5, berarti min 5 pangkat 2 tambah 6 kali min 5 sama dengan berapa? Min 5 pangkat 2 kan 25. Nah, jadi diperoleh sini 25. 6 kali min 5 min 30. Ya, sama dengan berapa? 25 kurang 30, min 5. Oh, ternyata min 5 lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, jadi untuk X sama dengan min 5, karena ada salah satu yang lebih kecil dari 0 atau yang nilainya negatif, maka dia tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Jadi kita sampai sini saja, nggak usah diterusin juga nggak apa-apa. Atau kalau kita teruskan ya, nah di sini berarti kita tulis X sama dengan min 5 tidak memenuhi. Kenapa? Karena setelah dia diuji ke fungsi fx, hasilnya adalah negatif gitu ya, maka dia bukan solusi persamaan tersebut. Jadi jawabannya adalah kita tulis di sini X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kelima. Berikutnya contoh soal yang keenam. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2x kuadrat tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 log 2x kurang 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5 log 2x kurang 1. Nah, kalau kita lihat di sini, anggaplah ini basis pada yang pertama itu fx ini ya. Fx nya adalah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1.
Nah, di sini basis pada yang ruas kanan beda dengan basis pada ruas kiri. Ini kita anggap adalah Gx. Numerusnya sama tapi berupa fungsi di sini 2x kurang 1, 2x kurang 1. Kita misalkan ini adalah hx. Jadi bentuk itu bisa saya tulis, bisa kita tulis begini. Fx log gitu ya, fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, ini sifat yang mana nih? Sifat yang kelima. Kita lihat sifat yang kelima. Nah, ini kan sifat yang kelima. Fx log hx sama dengan gx log hx. Solusinya adalah nanti ada dua langkah. Langkah yang pertama kita samakan dulu basisnya. Kemudian yang kedua numerusnya kita samakan dengan 1. Seperti biasa, setelah didapat nanti kita uji masing-masing ke fungsi tersebut. Jadi kalau solusi dia harus lebih besar 0 gitu kan ya. Kemudian fungsi pada bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Nah, jadi bilangan pokoknya kita samakan di sini. Jadi 2x. Nah, ruas kiri kan 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan bilangan pokok yang ruas kanan, x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, kita kumpulkan semua ke kiri semua. 2x kuadrat kurang x kuadrat min 3x. Ini 2x pindah jadi min 2x. Ini plus 1. Ini min pindah jadi plus 5 sama dengan 0. 2x kuadrat kurang x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Min 3x kurang 2x min 5x. 1 tambah 5 plus 6 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktornya dengan persamaan kuadrat. Ya, jadi x, ini x. Berapa faktor dari 6? Kalau dijumlahkan min 5. Berarti faktor dari 6 itu adalah kan 2 kali 3 ya 6. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti min 2 dikali min 3. Min 2 kali min 3 plus 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Jadi diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, jadi ada solusinya di sini. Ada dua solusi yang bakal jadi solusi, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Selanjutnya ya. Nah, ini belum tentu jadi solusinya. Kita harus uji dulu. Nah, uji x sama dengan 2. Masukkan ke dalam fx. Ya, karena fx-nya tadi adalah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1, maka kita uji masukkan ke sini x-nya. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 kali 2 8. 8 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Sini 8 kurang 6 adalah 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ternyata lebih besar dari 0. Positif ya. Nah, jadi untuk fx memenuhi. Sekarang kita uji yang ke gx-nya. Yaitu fungsi yang kedua x kuadrat tambah 2x, ya kan, terus dikurangi 5. Kita ganti x nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 5.
Kan diperoleh 2 pangkat 2 adalah 4. 4 tambah 4 8. 8 kurang 5 3. Ternyata positif juga. Berarti di sini adalah memenuhi. Dx sama dengan 2 memenuhi. Ya. Ini sekarang uji solusi yang kedua, yaitu x sama dengan 3. Nah, tadi kan ada dua solusi ya, ada dua bakal solusi 2 dan 3. Sekarang untuk yang x sama dengan 3, masukkan ke dalam fx dan gx-nya. Yang pertama 2x kuadrat kurang 3x tambah 1, maka diperoleh 2 kali 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3, kan x nya ganti 3 ya, ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 2 18 dikurangi 9 tambah 1 sama dengan 10. Ternyata ini lebih besar dari 0. Memenuhi ya, memenuhi. Begitupun untuk yang gx, berarti x kuadrat tambah 2x kurang 5 ya, kita uji menjadi x nya ganti dengan 3. 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 5, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 9 tambah 2 kali 3 6. 9 tambah 6 15 kurang 5 10. Nah, positif, memenuhi. Nah, itu solusi yang kedua. Berarti dua-duanya adalah memenuhi, karena yaitu fx-nya lebih besar 0, ya kan? Gx-nya lebih besar 0, fx tidak sama dengan 1, dan gx tidak sama dengan 1. Berarti ini memenuhi. Ya. Nah, berarti x sama dengan 2 dan x sama dengan 3 memenuhi. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya sekarang itu kan kemungkinan solusi yang pertama. Solusi yang kedua ini kita sebut adalah ini untuk Romawi I1 gitu ya. Sekarang sini kita tambahkan I2. Kan syaratnya apa tadi? Hx sama dengan 1. Kita lihat lagi sifatnya ya. Tadi fx sama dengan gx, Romawi 2 adalah hx sama dengan 1. Sekarang kita lihat hx-nya adalah 2x kurang 1. Maka di sini kita tulis 2x kurang 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 dipindah jadi plus 1. 2x sama dengan 2x sama dengan 2 bagi 2 berapa? 1. Hx lebih besar dari 0? Iya, lebih besar dari 0. Kita lihat persamaan sifat dari persamaan tadi, yaitu hx nya lebih besar 0. Memenuhi kan? Nah, tapi dia boleh nggak 1? Boleh, karena di sini tidak dituliskan gitu ya. Dia dituliskan kalau hx itu tidak boleh 1. Maka ini solusinya, jadi memenuhi. Nah, jadi memenuhi ini ya, memenuhi. Nah, jadi karena dia memenuhi, jawaban yang kita bisa ambil adalah ya. Jadi nilai x yang memenuhi adalah
adalah X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. So, kalau kita buat himpunan jadi 1, 2, 3. Nah, itu adalah jawabannya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu adalah persamaan logaritma. Oke, demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Nah, karena subscribe itu gratis. Karena channel ini adalah channel berbagi matematika dan berbagi bahasa Inggris gitu ya. Karena indahnya berbagi itu adalah berdasarkan matematika. Berbagi itu adalah menambah, bukan yang mengurangi. Dan bahkan bertambahnya itu bisa berkali-kali. Oleh karena itu, jika kita berbagi, maka kita akan menambah dengan berkali-kali apa yang kita bagi tersebut, bukannya mengurangi. Oke, jadi seperti itu. Oleh karena itu, sampai sini dulu. Semoga dipahami, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya syutingnya dekat bandara ya, jadi ada pesawat lewat ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke, kita lihat saja contoh soal yang pertama ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 log 3X kurang 1 sama dengan 5 log 2. Kalau kita lihat di sini, bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Ruas kiri 5, ruas kanan 5. Karena sudah sama bilangan pokoknya, maka solusinya adalah, kita lihat ya, kita jawab. Karena bilangan pokoknya basisnya sudah sama, kita lihat numerusnya saja. Ruas kiri numerusnya adalah 3X kurang 1. Ruas kanan numerusnya 2, berarti kita samakan dengan 2. Nah, kemudian ini kita selesaikan jadi 3X min 1 nya pindah jadi 2 tambah 1. 3X sama dengan 3. Diperoleh X nya sama dengan 3 bagi 3 berapa? Sama dengan 1. Nah, ini solusinya bukan. Nah, sekarang ya, jadi ini adalah jawabannya. Jadi X sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita harus menguji cobanya juga ke numerusnya, karena syaratnya apa? Numerusnya harus positif. Nah, berarti sini kita tambahkan ya, kita uji X sama dengan 1 ke numerusnya yang pertama, yaitu 3X kurang 1 sama dengan X nya ganti dengan hasil yang tadi kita peroleh, yaitu 1. Berarti 3 kali 1 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 2. Oh, ternyata 2 itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar 0 atau positif, maka jawabannya adalah memenuhi. Sehingga diperoleh bahwa ini jawabannya X sama dengan 1, berarti adalah nilai X yang memenuhi dari persamaan berikut. Iya, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 3X kurang 4 sama dengan 3.
Nah, untuk soal seperti ini, ruas kirinya ada berbentuk bilangan log, ruas kanannya hanya berbentuk bilangan real. Maka caranya harus dia memiliki bilangannya bentuk yang sama. Kalau ruas kiri bentuk log, ruas kanan juga harus bentuknya log. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Maka perhatikan, jawab. Berarti kita tulis lagi 2 log dalam kurung 3x kurang 4 sama dengan ini 3 ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan logaritma. Itu caranya gimana? Jadi 2 log ya 2 log 2 pangkat 3. Ini kan sesuai dengan sifat logaritma ya. Nah, ini sudah basisnya sudah sama dalam bentuk bilangan logaritma. Jadi kita lihat numerusnya saja, yaitu 3x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi 3x kurang 4 sama dengan 8 gitu ya. Jadi 3x sama dengan 8 tambah 4. Jadi 3x sama dengan 12. X ya, X sama dengan 12 bagi 3. Berapa 12 bagi 3? Jawabannya 4. Ini udah jawabannya belum? Nah, kita harus uji coba dulu ke numerusnya, yaitu uji ya, uji X sama dengan 4 ke numerusnya, yaitu 3x kurang 4. Ini diperoleh 3 kali 4 dikurangi 4 ya. Maka 3 kali 4 adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Ternyata hasilnya positif. Berarti kalau dia hasilnya positif atau lebih besar dari 0, maka dia memenuhi. Maka ini jawabannya adalah memenuhi. Karena memenuhi, berarti ini adalah jawabannya. Itu adalah contoh soal yang kedua. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Nah, jika ada soal seperti ini, 4 log 3x kurang 1 sama dengan 4 log 2x tambah 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama ya. Kita tulis ini jawab. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita lihat sini fx-nya. Fx-nya 3x kurang 1. Gx-nya 2x tambah 2. Jadi yang kita lihat di sini fungsi pada numerusnya. Jadi kita samakan itu. 3x kurang 1 sama dengan 2x tambah 2. Nah, ini kita kumpulkan yang mengandung x di sebelah kiri saja. 3x ini pindah jadi min 2x sama dengan 2 ditambah 1. Ini pindah ruas kan. Nah, sehingga diperoleh 3x kurang 2x adalah x sama dengan 3. Kita uji coba dulu x sama dengan 3. Ya, kita uji coba. Nah, kita uji x sama dengan 3 ke numerusnya masing-masing. Yang pertama adalah 3x kurang 1, sehingga diperoleh 3 kali 3 kurang 1 sama dengan 9 kurang 1, 8. Oh, ternyata lebih besar dari 0. Kemudian uji coba pada numerus yang kedua. Numerus yang kedua yaitu 2x tambah 2. Sehingga diperoleh 2 kali 3, kan x nya 3 tadi ya, dikurangi 1 sama dengan 6 kurang 1.
5. Ternyata lebih besar dari 0 juga. Berarti kriteria ini adalah memenuhi. Jadi benar, terbukti bahwa solusi dari soal tersebut adalah X sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Nah, saya punya soal seperti ini. Tentukan nilai X 3X kurang 5 log 2X tambah 1 sama dengan 3X kurang 5 log X tambah 3. Nah, ini berdasarkan sifat yang nomor berapa nih? Nah, ini adalah sifat. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, yaitu 3X kurang 5. Ya, ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya sama berupa fungsi. Nah, numerus kiri dan numerus kanan berupa fungsi tapi dia berbeda. Berarti ini kita gunakan sifat yang nah, kita lihat sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Jadi solusinya ini. Ya, solusinya fx sama dengan gx. Kita cari juga syaratnya. Jadi kita samakan saja. Numerusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat contoh soal nomor 4 ya, numerusnya kita samakan. Jadi jawab numerusnya yaitu 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3. Nah, pindah ruas jadi 2x kurang x sama dengan 3 kurang 1. Di sini diperoleh x sama dengan 2. Nah, si 2 ini kita uji coba dulu. Ya, uji coba dulu. Uji cobanya kemana? Kita cek uji cobanya ke dalam numerusnya masing-masing. Jadi kita uji X sama dengan 2 ke numerus yang pertama, 2X tambah 1, sehingga diperoleh 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Dia lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang uji coba yang kedua pada numerus yang kedua. Numerus yang kedua adalah X tambah 3. Sehingga bisa kita peroleh X-nya ganti dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, lebih besar dari 0 juga. Terus, nah, sesuai dengan tadi sifat nomor tadi, ya, sifat nomor 3, kita uji coba ke bilangan pokoknya, yaitu bilangan pokoknya tadi adalah 3x kurang 5. Kita uji coba. Jadi 3 dikali x nya ganti dengan 2 ya, 2 kurang 5 sama dengan 3 kali 2 6 kurang 5 sama dengan 1, positif juga. Nah, uji coba yang terakhir dari tadi, dari sifat yang tadi, sifat yang nomor 3 tadi. Uji coba yang terakhir ke, ternyata di sini nilai hx-nya, ya, nilai hx-nya lebih besar 0, tapi nilai hx-nya sama dengan 1. Berarti kalau dia sama dengan 1 tidak memenuhi. Kan sesuai dengan sifat yang kita tulis tadi, yaitu sifat nomor 3. Nih kalau kita lihat di sini, ya. Jadi fx lebih besar 0, gx lebih besar 0, hx lebih besar 0, dan hx tidak boleh 1. Sedangkan tadi hx ini sama dengan 1.
Nah, Hx sama dengan 1, jadi tidak memenuhi. Jadi kalau ada salah satu saja dari uji coba ini yang tidak memenuhi, maka jawabannya adalah dari soal tersebut tidak ada jawaban yang memenuhi. Tidak ada jawaban yang memenuhi. Nah, jadi seperti itu. Ya, meskipun di sini diperoleh nilainya X sama dengan 2, tapi setelah kita uji ternyata ada salah satu yang tidak memenuhi, berarti gugurlah jawaban tersebut. Jadi kesimpulannya tidak ada jawaban yang memenuhi. Nah, paham ya? Ini contoh soal yang keempat tadi untuk menjawab sifat yang nomor 3 tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 5. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah 6X log 1/3 sama dengan 2X tambah 5 log 1/3. Nah, ini kalau kita lihat bilangan pokoknya berbeda. Bilangan pokoknya yang pertama itu X kuadrat tambah 6X, bilangan pokok ruas kanan yaitu 2X tambah 5. Jadi bilangan pokoknya beda. Tapi di sini numerusnya sama berupa bilangan real. Jadi kalau kita lihat dari sifatnya nih, maka kita tulis ke dalam bentuk umumnya saja. Jadi bisa saya tulis fx log b sama dengan gx log d. Berarti sifat yang mana nih? Nah, kita lihat sifat yang keempat, itu ya fx log b, gx log b. Maka solusinya adalah fx sama dengan gx. Jadi bilangan pokoknya kita samakan. Kemudian syaratnya adalah b lebih besar 0, fx lebih besar 0, gx lebih besar 0, fx tidak boleh 1 dan gx tidak boleh 1. Nah, jadi kita lihat solusinya adalah berarti fx-nya kita samakan gitu ya dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya berapa nih? Fx-nya adalah x kuadrat tambah 6x. Jadi kita tulis x kuadrat tambah 6x sama dengan gx-nya 2x tambah 5. Berarti 2x tambah 5. Nah, jadi bentuk persamaan kuadrat sini kita kumpulkan ke sebelah kiri semua. X kuadrat tambah 6x pindah ruas min 2x pindah ruas min 5 sama dengan 0. Jadi ruas kanannya kita jadikan 0 karena ini bentuknya persamaan kuadrat. Selanjutnya x kuadrat tambah 4x kurang 5 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Maka untuk menentukan berapa nilai x-nya kita faktorkan. Masih ingat ya aljabar? Kita faktorkan. Di sini faktor dari x kuadrat adalah x. Faktor dari min 5 kalau dijumlahkan adalah plus 4, yaitu min 1 dan plus 5. Jadi diperoleh sini x sama dengan 1 atau x sama dengan min 5. Nah, di sini ada dua solusi, yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan min 5. Selanjutnya dari solusi tersebut kita uji ke fx dan gx-nya. Kita lihat tadi ke sifatnya, kembali lagi ke sifat. Nah, ya, uji B lebih besar 0, betul, B nya tadi 1/3 lebih besar dari 0, positif kan. Nah, fx nya harus positif, gx nya harus positif, fx tidak boleh 1 dan gx tidak boleh 1. Nah, kalau kita lihat di sini
ya. X sama dengan 1, X sama dengan min 5. Kita uji dulu yang pertama untuk nilai X sama dengan 1. Uji ke fx, yaitu X kuadrat tambah 6X. Maka diperoleh X nya ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat tambah 6 kali 1 sama dengan 1 tambah 6, 7. Lebih besar dari 0 ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk X sama dengan 1, fx nya memenuhi ya, lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sekarang untuk yang kita uji coba ke gx nya. Gx nya adalah 2x tambah 5. Maka kita ganti X nya dengan 1. 2 kali 1 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5, 7. Positif juga kan, tidak sama dengan 1 dan positif. Maka X sama dengan 1 memenuhi ya. X sama dengan 1 kita tulis di sini memenuhi. Kemudian kita cari yang solusi yang kedua tadi yang diperoleh, yaitu X sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Kita uji ke fungsi fx dan gx nya. Yang pertama X kuadrat tambah 6X. Maka diperoleh X nya ganti dengan min 5, berarti min 5 pangkat 2 tambah 6 kali min 5 sama dengan berapa? Min 5 pangkat 2 kan 25. Nah, jadi diperoleh sini 25. 6 kali min 5 min 30. Ya, sama dengan berapa? 25 kurang 30 min 5. Oh, ternyata min 5 lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, jadi untuk X sama dengan min 5, karena ada salah satu yang lebih kecil dari 0 atau yang nilainya negatif, maka dia tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Jadi kita sampai sini saja, nggak usah diterusin juga nggak apa-apa. Atau kalau kita teruskan ya, nah di sini berarti kita tulis X sama dengan min 5 tidak memenuhi. Kenapa? Karena setelah dia diuji ke fungsi fx, hasilnya adalah negatif gitu ya. Maka dia bukan solusi persamaan tersebut. Jadi jawabannya adalah kita tulis di sini X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Jadi seperti itu jawabannya ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kelima. Berikutnya contoh soal yang keenam. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2x kuadrat tambah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 log 2x kurang 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5 log 2x kurang 1. Nah, kalau kita lihat di sini, anggaplah ini basis pada yang pertama itu fx ini ya. Fx nya adalah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Nah, di sini basis pada yang ruas kanan beda dengan basis pada ruas kiri. Ini kita anggap adalah gx. Numerusnya sama tapi berupa fungsi. Di sini 2x kurang 1, 2x kurang 1. Kita misalkan ini adalah hx. Jadi bentuk itu bisa saya tulis, bisa kita tulis begini. Fx log gitu ya, fx log hx sama dengan gx log hx. Nah, ini sifat yang mana nih? Sifat yang kelima. Kita lihat sifat yang kelima.
Nah, ini kan sifat yang kelima, fx log hx sama dengan gx log hx. Solusinya adalah nanti ada dua langkah. Langkah yang pertama kita samakan dulu basisnya. Kemudian yang kedua, rumerusnya kita samakan dengan 1. Seperti biasa, setelah didapat nanti kita uji masing-masing ke fungsi tersebut. Jadi kalau solusi dia harus lebih besar 0 gitu kan ya. Kemudian fungsi pada bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 1. Oke, langsung saja kita lihat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah fx sama dengan gx. Nah, jadi bilangan pokoknya kita samakan di sini. Jadi 2x. Nah, ruas kiri kan 2x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan bilangan pokok yang ruas kanan, x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, kita kumpulkan semua ke kiri semua. 2x kuadrat kurang x kuadrat min 3x. Ini 2x pindah jadi min 2x. Ini plus 1. Ini min pindah jadi plus 5 sama dengan 0. 2x kuadrat kurang x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Min 3x kurang 2x min 5x. 1 tambah 5 plus 6 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktornya dengan persamaan kuadrat. Ya, jadi x, ini x. Berapa faktor dari 6? Kalau dijumlahkan min 5. Berarti faktor dari 6 itu adalah kan 2 kali 3 ya 6. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti min 2 dikali min 3. Min 2 kali min 3 plus 6. Min 2 tambah min 3 min 5. Jadi diperoleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, jadi ada solusinya di sini. Ada dua solusi yang bakal jadi solusi, yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Selanjutnya ya. Nah, ini belum tentu jadi solusinya. Kita harus uji dulu. Nah, uji x sama dengan 2. Masukkan ke dalam fx. Ya, karena fx-nya tadi adalah 2x kuadrat kurang 3x tambah 1, maka kita uji, masukkan ke sini x-nya. Berarti 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 kali 2 8. 8 dikurangi 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Sini 8 kurang 6 adalah 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ternyata lebih besar dari 0. Positif ya. Nah, jadi untuk fx memenuhi. Sekarang kita uji yang ke gx-nya, yaitu fungsi yang kedua, x kuadrat tambah 2x, ya kan, terus dikurangi 5. Kita ganti x-nya dengan 2, berarti 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kurang 5. Nah, diperoleh 2 pangkat 2 adalah 4. 4 tambah 4 8. 8 kurang 5 3. Ternyata positif juga. Berarti di sini adalah memenuhi. Dx sama dengan 2 memenuhi. Ya. Sini sekarang uji solusi yang kedua, yaitu x sama dengan 3. Nah, tadi kan ada dua solusi ya, ada dua bakal solusi 2 dan 3. Sekarang untuk yang x sama dengan 3, masukkan ke dalam fx dan gx-nya. Yang pertama 2x kuadrat kurang 3x
tambah 1, maka diperoleh 2 kali 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3, kan X nya ganti 3 ya, ditambah 1 sama dengan 3 pangkat 2 kan 9, 9 kali 2 18 dikurangi 9 tambah 1 sama dengan 10. Ternyata ini lebih besar dari 0, memenuhi ya, memenuhi. Begitupun untuk yang Gx, berarti X kuadrat tambah 2X kurang 5 ya, kita uji menjadi X nya ganti dengan 3, 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 5, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 9 tambah 2 kali 3 6, 9 tambah 6 15 kurang 5 10. Nah, positif, memenuhi. Nah, itu solusi yang kedua. Berarti dua-duanya adalah memenuhi, karena yaitu fx nya lebih besar 0 ya kan, gx nya lebih besar 0, fx tidak sama dengan 1, dan gx tidak sama dengan 1. Berarti ini memenuhi ya. Nah, berarti dan X sama dengan 3 memenuhi. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya sekarang itu kan kemungkinan solusi yang pertama. Solusi yang kedua ini kita sebut adalah ini untuk Romawi I1 gitu ya. Sekarang sini kita tambahkan I2. Kan syaratnya apa tadi? Hx sama dengan 1. Kita lihat lagi sifatnya ya. Tadi fx sama dengan gx, Romawi 2 adalah hx sama dengan 1. Sekarang kita lihat hx nya adalah 2x kurang 1. Maka di sini kita tulis 2x kurang 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 dipindah jadi plus 1. 2x sama dengan 2x sama dengan 2 bagi 2 berapa? 1. Hx lebih besar dari 0? Iya, lebih besar dari 0. Kita lihat persamaan sifat dari persamaan tadi, yaitu Hx nya lebih besar 0, memenuhi kan? Nah, tapi dia boleh nggak 1? Boleh, karena di sini tidak dituliskan gitu ya, tidak dituliskan kalau Hx itu tidak boleh 1. Maka ini solusinya, jadi memenuhi. Nah, jadi memenuhi ini ya, memenuhi. Nah, jadi karena dia memenuhi, jawaban yang kita bisa ambil adalah ya, jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1 ya, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. So, kalau kita buat himpunan jadi 1, 2, 3. Nah, itu adalah jawabannya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Itu adalah persamaan logaritma. Oke. Demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jangan lupa untuk
like, comment, share, and subscribe ya. Nah, karena subscribe itu gratis. Karena channel ini adalah channel berbagi matematika dan berbagi bahasa Inggris gitu ya. Karena indahnya berbagi itu adalah berdasarkan matematika. Berbagi itu adalah menambah, bukannya mengurangi, dan bahkan bertambahnya itu bisa berkali-kali. Oleh karena itu, jika kita berbagi, maka kita akan menambah dengan berkali-kali apa yang kita bagi tersebut, bukannya mengurangi. Oke, jadi seperti itu. Oleh karena itu, sampai sini dulu. Semoga dipahami, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya syutingnya dekat bandara ya, jadi ada pesawat lewat ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.